numpang kencing di situ. Iya. Iya. Kok lu so tahu sih? Kan intinya ketemu rumah warga dulu. Aduh. Nah, sekarang wah, anjing. tanggal 5 Januari 2023. Betul. Tiba-tiba ada beginian di Good School. Apa ini? Tok, setelah berapa lama Tok berarti Tok? Berapa ya? 3,5. Hah? 3,5 tahun. 3,5 tahun lo pergi dari Good School. Iya. Beneran, soalnya nggak balik-balik lagi kan? Iya kan, nggak ada liburan Nggak apa bisa. lo pulang gitu. Baru beneran kali ini. Baru sekarang pulang liburan lagi. Natal ini lo balik tuh. Terus sampai Betul, sekarang. Betul, Mas. Bentar lagi balik lagi. Hari Senin saya udah balik. Kok orang-orang tadi di sini nggak ada, sekarang pada pergi? Sini aja. Anjir. Iya, biar nanya-nanya sekalian. Iya. Silakan. Gimana nih keadaan? Nah, lu gimana keadaan lo? Baik. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Gimana sih? Lu kemana sih? Saya Bartolomeus. Saya mengembara ke daerah Yamaguchi, Jepang. Iya. Ngapain? Lumayan lah, bekerja sebagai kurator. Sebagai kurator di Yamaguchi Center for Arts and Media namanya. Oke. Biasanya tempat itu kayak sebenarnya kayak DKJ. Nggak tahu aja pokoknya. Kayak DKJ sebenarnya. Oke. Jadi dia art center. Punya kota. Jadi gue pegawai kota Yamaguchi sebenarnya. Mereka punya yayasan untuk mengelola si art center ini. Itu terus bukan museum, jadi nggak punya koleksi. Oke. Jadi fokusnya itu produksi konten istilahnya. Jadi produksi pameran atau program atau ya kegiatan lah intinya, aktivasi gitu. Lo bekerja di sana sebagai kurator. Jabatannya sih sebagai kurator. Ya. Dengan berapa orang tim lo kerja bareng itu di sana? Berapa ya tim? Ada di Waikam tuh ada dua divisi sebenarnya. Satu divisi admin, satu divisi katakanlah kreatif. Enggak kayak gitu sebenarnya, tapi ya gue ngelihatnya kayak gitu. Nah, divisi admin tuh direktur foundation, terus apa sih namanya, finance, terus ada yang namanya Jigyo Kikaku tuh apa ya, general affair gitu. Jadi ngurusin apa aja lah. Ada telepon, ada pembelian tiket. Itu orang itu. Ada orang mau sewa. Nah, itu divisi itu. Ya. Nah, divisi kreatif itu ada 4 kurator. Ada 5 kurator. Ada 5 kurator. Gue berdua sama temen gue itu di visual art. Satu itu performing art. Oke. Satu itu sinema. Iya. Jadi Waikam tuh punya satu sinema kecil 100 seats. Oke. Nah, satu lagi tim 3 orang, tim edukasi. Ya dia kayak memediakannya. Iya, kayak bikin public program atau bikinnya program-program yang berhubungan sama publik lah. Ya emang kayak mestinya Dewan Kesenian. Ya, gitu. Jadi si tim kreatif ini, terus 5 orang itu, terus ada sekitar 10 sampai 15 orang engineer. Kayak engineeringnya? Video engineer 2 orang, sound engineer 2 orang, lighting engineer 1, technical manager 1, terus network engineer 1, 3 orang kayak apa bilangnya tuh, buat admin. Jadi setiap kurator, setiap performing art, visual art, sinema itu punya 1 orang administrator sendiri yang tugasnya ya bantuin untuk kayak misalkan booking kamar kalau ada seniman datang, pokoknya gitulah. Koordinator lah. Itu 3. Terus sound udah, lighting udah, video engineer 2. Terus apa lagi ya? Ada 2 orang lagi. Ada 2 orang peneliti karena Waikam itu punya namanya Bio Research Lab. Jadi bioteknologi. Oke. Itu ada lab kecil gitu untuk
untuk project-project sama bioteknologi. Nah itu 2 orang di situ. Terus nah 2 lagi ini technical director sama research and development director gitu. Jadi 15. Kalau si general affair tadi itu sekitar 20 lah, jadi sekitar 35-an. Ya. Itu kan institusi pemerintah atau kota lah ya, kan. Dan lo adalah orang asing. Iya. Emang begitu modelnya. Ada banyak juga Enggak sih. yang direkrut dari negara lain untuk kerja di sana. Buat kasus Jepang sebenarnya jarang banget. Makanya. Terutama untuk in-house ya. Kalau Ya. misalkan untuk Project mungkin. project itu banyak. Ya. Tapi untuk in-house karena kan lu dealing sama administrasi, sama ya nego gitu ya. Ada meeting bulanan segala macam. Di tempat di Wicom itu sebelumnya cuma ada 1 orang Singapura. Dia technical manager tadi. Jadi karena gini, jadi blueprintnya Wicom itu sebenarnya adalah stage, bukan white cube. Jadi bentuk ruangannya itu teater sebenarnya. Jadi lu punya rigging di atas buat naruh lampu itu satu ruangan yang bisa dipakai untuk semua divisi kurator tadi itu. Jadi satu tempat itu. Jadi ada 3 studio A, B, sama C. C itu udah buat sinema program. Jadi ya udah bioskop lah 100. Tapi B sama A itu ganti-gantian lah. Ya, itu disesuaikan jadwalnya. Itu jadwalnya. Jadi tuker-tukeran, ada yang bisa dipakai performing gitu. Terus ada yang cuma ganti angle aja. Jauh ya. Ada yang bisa pakai. Aduh, ada cameo nih. Iya, biasa nggak apa-apa. Cameo. Warga lokal. Mau kemana ya? Nah gitu-gitu. Jadi pas gue kesana juga gue baru ngeh kayak ternyata blueprintnya mereka emang stage, bukan white cube. Ya. Jadi sebenarnya buat si kurator juga lu punya fleksibilitas untuk bikin project, bikin pameran yang manfaatin ruang. Tapi itu juga jadi kekurangannya karena lu nggak bisa bikin pameran serupa di tempat lain, nggak punya struktur segitu. Kayak lu punya button, jadi lu bisa gantung screen apa segala macam, lu bisa gantung speaker yang bisa 1 ton 2 ton gitu. Tapi kan di museum lain lu nggak punya. Nah, jadi itu tantangan di sana. Tapi bukannya justru jadi menarik kan? Iya, gue pikir lu cukup terbiasa dengan ruangan yang macam begitu, bukan? Iya. Tapi juga kan nah pertanyaan gue sebenarnya waktu pas nyampe itu kayak gue tuh di sini mau ngapain gitu ya. Karena kan ya maksudnya kan gue juga nggak spesifik gitu sama media art gitu. Pun nggak spesifik sama teknologi misalnya gitu, enggak. Yang sebelum-sebelumnya banyakan untuk bagian visual artnya menampilkan karya-karya yang media. Iya. Jadi ya itu pertanyaan awal gue kayak ini gimana ya, ini mesti ngapain gitu, dan nggak banyak sebenarnya penjelasan. Jadi istilahnya kalau lo pemain bola gitu ya, dibeli atau ditransfer dari tim masuk ke tim baru, pelatihnya nggak ngasih instruksi lu harus ngapain, intinya intinya lu main aja udah, freestyle gitu, lihat aja skill lu gitu. Jadi terus ya intinya gitu sih, intinya ya selama 2 tahun pertama tuh gue masih ngeraba-raba ini bisa ngapain nih di sini. 2 tahun pertama masih ngeraba-raba. Karena ini udah yang tahun ketiga. Ini tahun ketiga. Jadi gue otomatis project gue itu sebenarnya baru mulai tahun lalu. Yang lo anggap this is my project. Iya. Gitu. Dari proposal kan semua orang bikin proposal kan. Iya. Semua kurator. Baru mulai tahun lalu. Jadi ngapain di setahun pertama bahkan? Setahun itu gue adaptasi aja. Ada lebih ke supporting sih, karena seniman-senimannya banyak dari luar kan yang kerja di situ. Maksudnya yang bikin project. Iya. Jadi biasanya gue residensi. Ya modelnya gitu, modelnya Wicom tuh senimannya dikasih support, dikasih uang, mereka residensi bikin karya baru. Iya.
sama si engineer ini kerja Ya, bareng. oke. Jadi gue tahun pertama tuh lebih ke supporting gitu, mau belajar admin kayak gimana, terutama persuratannya kan bahasa Jepang, brengsek tuh. Brengsek. Jadi Aman gue sekarang. lumayan aman, paling nggak gue udah Udah bisa. nggak inilah, nggak freak out. Pas pertama tuh kan kayak ngelihat gimana ya, nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman yang belajar Al-Quran gitu pas pertama baca Quran tuh kan nggak ngerti ini apa gitu ya, huruf garis-garis coret-coret, nah kurang lebih sama gitu. Ini juga GJ juga. Kalau lu baca Al-Quran juga belajar di sana. Lumayan baca dikit. Makanya biar nggak terlalu pusing sama kanji. Apa lagi ya? Ya gitulah pokoknya 2 tahun tuh. 2 tahun terutama belajar ini sih workflow-nya gitu. Karena kan mereka ini banget tuh, rigid. Ada dari ini harusnya kesini dulu. Nah gue nggak ngerti tuh. Bicara rigid ya. Ya gue tahu. Kita sama-sama tahu. Lo tuh nyobainnya. Nggak apa-apa Ya, mas, nggak apa-apa. warga mas. Warga mah biasa, emang mas. biasa. Sedikit banyak lo punya pengalaman di Indonesia ngelola pameran, mengorganize institusi yang bikin pameran. Pasti kan beda tuh sama begitu lo sampai sana. Kultur, persiapan, prosesnya. Dan gue juga tahu lo lebih sering di model yang nggak rigid itu. Hancur itu. Apanya? Elunya? Terus kan Ini lo, mindset lu hancur. enggak, bukan guanya sih enggak, cuma benturan sama sana. Kayak misalkan gini, misalkan mereka itu. Oh, karena lu juga ngebawa. Iya dong. Ngebawa cara lu juga. Karena kan itu yang gue tahu kan. Maksud gue paling enggak sesederhananya timeline deh. Nah, di Jepang itu minimal 4 bulan sebelum pameran dimulai itu semua udah harus ready, poster, flyer, publikasi. 4 bulan. 4 bulan. Jadi kan lu kebayang dong kalau 4 bulan sebelum pameran udah harus publikasi, 4 atau 3 bulan udah harus publikasi. Berarti setengah tahun atau 1 tahun. Setengah tahun sebelumnya lu udah harus finalisasi rencana sama si pameran sama si seniman. Judul apa macam-macam, paling enggak yang nongol di flyer lah. Kapan mau ada public event, akan kayak gimana segala macam. Wah itu hancur tuh gua. Dan gua mikir waktu itu kan ya gua mikirnya gini aja kayak gua bukan orang Jepang gitu ya, bukan pekerja Jepang. Sejelek-jeleknya yang bisa terjadi sama gua adalah gua dipecat dari sini dan ya udah pulang aja gitu atau ya nggak nothing tulus lah. Jadi dengan segala kesombongan itu gue mengajukan 4 project tahun lalu. Pamerannya Serum, 1 acara musik, ngundang apa ya, senyawa, terus 1 simposium online, sama 1 pameran lagi sama Bakudapan. Studi group. Wah itu berdarah-darah itu. Terutama karena nggak ketemu soal timeline segala macam. Timeline-nya? Ya sebenarnya timeline sih. Di gua sebenarnya masih untuk ukuran Jakarta misalkan gitu. Timeline itu aman banget. Kayak misalkan gua 2 bulan sebelumnya tuh udah fix gitu. Cuma buat Jepang nggak bisa 2 bulan, sebulan. Jadi gua banyak kasus. Oh, lo mengajukan, lantas kemudian yang lo ajukan itu ya terlalu dekat menurut mereka? Enggak padahal. Jadi gini, dikerjainnya terlalu dekat. Jadi itu tuh gua nggak menyadari bahwa ada sekian banyak detail yang nggak terbayang di gua sebelumnya. Itu ternyata ada di dalam kasus pekerjaan di Jepang dan itu berulang. Detail-detail itu akan nongol lagi di semua program. Konfirmasi ke sini, ngecek segala macam, terutama translasi kalau dalam kasus gua, penerjemahan.
Wah itu jadi ya dan corona sebenarnya juga mungkin salah satunya. Karena terus semuanya jadi serba serba harus dicek dulu, ini harus dicek dulu, harus dicek dulu, harus gini, harus gini, harus gini. Gitu. Tapi ya itu juga salah satu kesulitannya karena gue sebagai kurator itu punya punya wewenang yang cukup gede, nggak ada yang nolak project yang gue ajuin. Misalnya harusnya kan dalam kasus tertentu lo bisa tahu kapasitas Iya. kapasitas institusinya atau pekerja di situ. Kenapa lu punya wewenang yang gede? Ya nggak strukturnya di sana begitu. Oh. Ya Dan maksudnya maksudnya level kurator, kurator. karena yang lain juga begitu. Level kurator ya maksudnya hierarkinya gitu. Artistic director, kurator, terus di bawahnya ya tim engineer tadi gitu. Jadi gimana ya maksudnya kayak kalau di sini kan misalkan kita ada ide nih gini. Nah, lu bisa wah nggak bisa toh. Ini gini nih nanti mepet di sini. Gitu. Begitu lo punya ide, nggak ada yang bantah. Nggak bisa. Nggak ada yang kasih masukan, nggak ada yang kasih pendapat lain. Absolut. Jadi solid. Nah, itu juga itu salah satu kesulitan gue di awal adalah itu. Karena gue kemudian menyadari bahwa mungkin terlalu lama bekerja secara kolektif, gue agak limpung gitu waktu harus sendirian. Karena biasanya ada aja yang mengcounter ide ini gitu. Dan biasanya kan itu kan jadi lebih, cara gitu ya. Kadang lebih sering jadi lebih mateng kan. Ini kok kayak nggak ada yang gitu. Ini nggak ada. Gue kayak anjing nih. Gue kayak mikir gitu, nih apa yang kurang ya? Gitu. Terus biasanya kan partneran sama temen gue yang satu lagi tuh. Nah temen gue yang satu lagi ini juga kebetulan sibuk, yang orang Jepang gitu. Jadi ya kita nggak sempet banyak ngobrol lah gitu. Udah mau cuma gue anjing nih. Nah, cuma ya ngopi dulu tuh. Nggak ada orang. Lagi itu mandi tadi. Tapi ya itu jadi penting sebenarnya. Jadi tahun kemarin itu 2021 itu jadi penting karena banyak banget salahnya. Maksudnya dalam artian kesalahan untuk dipelajari gitu. Tapi gue rasa di tahun itu kesalahan nggak cuma lu aja, semua orang kayaknya melakukan itu karena kondisinya juga begitu kan. Iya. Membingungkan kan. Cuma kan kalau itu nggak kejadian, gue nggak pernah tahu dan banyak hal yang mereka juga banyak yang nggak tahu gitu bahwa oh ini harusnya bisa begini, kayak kontrak segala macem gitu. Jadi gue juga Be mau dong kopi be, kopi. Jualan nggak sih? Nggak, kopi ini aja hitam. Kopi hitam. Biasa. Robusta. Kacau. Lu apa? Enggak, gua nggak cocok gua sama kopinya dia. Anjing. Tapi itu tuh berasa banget tuh pas kayak dan itu semua orang akhirnya maksudnya staff-staff yang lain juga kayak menyadari bahwa komunikasi itu jadi penting. Karena gini, gua rasa mereka udah cukup efisien gitu ya. Karena udah lumayan lama juga kan, 20 tahun institusi itu dan udah punya ya udah kayak mesin sebenarnya. Iya. Jadi setiap orang yang masuk asalkan lu ngikutin ritme mesinnya ya fine aja gitu. Iya. Nah, lo dateng nih. Nah, gue ini tuh kan kayak busi yang karatan gitu ya atau nggak pas lah gitu. Dipaksain masuk gitu. Ini kan udah tinggal itu istilahnya siapa yang mau ngalah duluan gitu, siapa yang aus duluan kan. Nah, gitu. Karena gue sempet dulu pas interview di awal tuh gue sempet nanya sebenarnya. Gue bilang, gue nggak bisa bahasa Jepang nih. Bakal jadi masalah nggak? Gue bilang. Terus mereka bilang, nggak bakal jadi masalah. Si orang city council-nya nih yang wawancara gue. Nah, sekarang gue merefleksikan itu, gue kebayang kayak, oh, kayaknya mereka kebayang gue itu dateng terus bikin pameran yang umum gitu, yang ngundang seniman, produksi, pamerin gitu. Sementara kemarin gue ngajuin proyek yang termasuk sama Serum itu gimana caranya supaya si YCAM ini jadi platform buat warga lokal gitu.
Jadi kan otomatis gue harus banyak ngobrol. Maksudnya itu bukan project yang biasa. datang kerja pulang gitu. Ini kan lu sustain, lu mesti ngobrol. Ya, intinya gitulah. Maksudnya gue juga kan membawa apa yang gue pelajari di sini. Gitu. Wah itu hancur. Dan tapi gue senang maksudnya. Kayak wah nih kalau nggak begini nggak ketahuan nih. Gitu. Rusak-rusaknya gitu. Gimana sulitnya komunikasi antar divisi gitu ya. Ya gitulah gitu. Dan yang unik gitu ya waktu gue pertama kali kerja gue inget salah satu temen gue bilang, wah ya selamat datang di Wycam gini. Lu nggak perlu khawatir karena di sini sebenarnya kita setengah kolektif. Oke. Oh, maksudnya gimana ya? Oh, terus mungkin maksudnya dia adalah bekerja secara berkelompok itu adalah Ya, oke. sebagai kolektif gitu. Oke, Tapi ya beda gitu cara interaksi, cara apa tuh sosialisasinya gitu. Politiknya beda gitu. Jadi ya wah ya, lumayan tuh tahun. Jadi ya udah otomatis gue baru setahun kemarin ini 2021 tuh tahun yang lo anggap wah ini perform nih gitu. Iya baru nih sendirian gitu kan. Wah, berantakan sana sini ngerjain proyek ini itu beda-beda. Dan ya gue nyoba-nyoba aja. Kalau bisa ngerjain kalau misalnya boleh ngerjain yang sinema gue kerjain tuh. Kalau gue kayak anjing nih kalau gue nungguin cuma bikin pameran doang masa iya udah bikin proyek sama senyawa cuma ya pandemi nggak bisa datang jadi mikir lagi secara ritme ketukannya Jakarta sama Tokyo itu ketukannya beda jauh ya jauh banyak mengongel lo ya. Iya gue di sana gue jadi banyak maunya gitu kayak begini udah kebanyakan ngayal bikin apa lagi gini gitu. Iya sementara di sana gue harus confirm dulu nih ada nggak resource-nya ada nggak jadwalnya padahal kan ya mungkin juga nggak salah cuma kayak di sini kan kita punya fleksibilitas gitu ya kayak karena ruangnya juga kecil resource-nya nggak terlalu gede jadi kita bisa Ji minggu depan misalkan 2 minggu lagi bikin ini yuk ayo bisa sono tidak mungkin saudara Anda coba-coba seperti itu gitu makanya gue langsung pusing udah tapi terus dari situ gue ini mulai paham cara apa namanya gue mesti ngapain nih jadi terus gue mulai sekarang kerja sama satu orang dari tim edukasi yang bisa bahasa Inggris terus untuk jadi kayak kokurator gue jadi gue bisa tektokan bisa ngobrol wah terima kasih gitu. Ya nggak ada tulisan kulu-kulu ada tuh nggak kelihatan kurang bagus sih ininya sih wah keramik nih kuluk-kuluk oh iya bener ada kuluk-kuluk ya lihat susu coklat ada nggak ya emang gitu biarin aja mau mas gitu. Yo apa ada ditulis di menu gitu happy gak lu sih kerja di situ panas be lumayan happy ya maksudnya inilah kalau gue intinya selama ada yang bisa gue pelajarin itu udah buat gue cukup senang ya. Gitu. Terus ya secara kultur kan juga beda karena pasti gitu ya ada ritme yang beda nyesuain segala macam dan ya, sekarang udah agak mendingan karena mereka gue udah mulai bisa sedikit bahasa Jepang dan mereka teman-teman yang di sana juga sudah mulai lebih memahami lu siapa iya gitu ya lu bayangin orang tiba-tiba direktur gue datang gue habis bikin simposium sama orang dari Inggris gitu tiba-tiba dia datang gitu. Wah gue nggak tahu selama ini kalau lo ternyata orangnya ceria gitu-gitu ya banyak bercanda gitu gue pikir selama ini lo orangnya pemalu
Ya orang nggak pernah ngomong, bagaimana mau ngerti? Itu ambiar. Masalah orang cuman masalah bahasa doang. Iya, terus kemarin gua baru kan mereka setiap tahun itu mereka punya interview kan. Jadi semua pegawai ini akan diinterview. Hmm. Em, Evaluasi macam gitu. Iya kayak bukan evaluasi. Kita nggak kita bikin sendiri evaluasinya. Oh, Ada perform ada meet ada apa sih namanya kayak evaluasi. lembarnya. Ya dari masing-masing gitu ya. Tapi nanti akan ada apa sih istilahnya? Ya kayak interview lah, kayak ngobrol, kayak lu gimana sejauh ini, apa keluhan lu? Ya. Itu setiap tahun ada gitu. Nah, terus gue bilang, gue bisa nggak dikursusin bahasa Jepang? Nggak bisa, gue bilang kalau kalau lu masih pengen project gue jalan, gue harus belajar bahasa Jepang nih, mau nggak mau. Gue bilang, nggak bisa enggak. Gitu. Jadi karena kan kontrak gue tuh sampai 2025 awal, 5 tahun kan. Gue bilang ya gitu, kalau masih karena kalau enggak ya intinya gue nggak optimal aja. Ya. Lu punya gue tapi gue nggak optimal gitu, gue bilang. Tapi ya gue Sejak awal emang nggak didorong juga untuk bisa berbahasa Jepang. Kayak iya karena menurut mereka itu nggak perlu. Jadi mereka udah melihat si tim adminnya ini atau ya tim city council ini udah melihat bahwa bisa berbahasa Inggris. bisa berbahasa Inggris udah cukup karena sistemnya mereka udah jalan. Iya, tetapi kan segala macam administratif tulisan-tulisan yang ada itu kan bahasanya Jepang kan, bukan bahasa Inggris kan? Iya benar. Nah gimana dong? Tapi kan itu kan sebenarnya mudah sebenarnya. Kalau teks itu mudah. Oh ya oke. Masih bisa. Tapi kan percakapan kecil, Iya. kayak konfirmasi cepet apa ini Iya itu supaya ini. lo nggak tahu kalau lo lagi diomongin sama mereka kan? Kayak anjing nih gimana ya? Udah. Dan ya udah sih, maksudnya otomatis pandemi juga segala macam. Jadi ya banyak project yang sama Serum juga akhirnya setengah kan akhirnya gua yang develop kan karena mereka juga ngerti gitu. Sini. Nah, kok dia ketawa? Ya kan Masih kan lagi suka-suka ini YouTube Mas. Gimana nih Mas? Darwin Nunes. Nih, lu di sono kerja sebagai kurator. Memang di Indonesia juga banyak pekerjaan lo sebagai kurator. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, memangnya lu belajar kurator di mana? Atau karena ya gue tahu tidak ada, lu bukan majoring disiplin kurator kan? Bener. Nah itu gimana ya? Lu kan background lu apa ya, coba? Keramik saya. Keramik. Background saya keramik. Tapi ada juga contohnya yang backgroundnya keramik jadi kurator kan? Iya banyak. Tapi ya kenapa ya begitu ya? Karena banyak waktu luang anak keramik tuh. Iya. Lah iya, bakar 12 jam. Oh iya, terus kemudian dia Lu baca buku. Mampir-mampir di studio orang. Kan kalau lukis nggak bisa. Iya, di situ aja terus. Lukis kan mesti di situ karena lu kering, nggak bisa lu ituin lagi. Lu mesti standby. Grafis juga. Oke. Ya kan? Cuma keramik. Keramik punya begitu waktu masuk lebih tungku, banyak. 12 jam tuh, lu tinggal. Iya. Ngolah dan udah lu nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya lu nggak ada hal yang bisa lu percepat kan? Nggak bisa. Gitu. Kalau yang lain mungkin masih bisa. Sablon lu bisa hair dryer untuk mempercepat ngerjain yang lain. Kadang dugaan gua gitu sih, nganggur. Oh, ada baca buku, ada yang ngobrol sama di sini itu, ketemu dosen yang lain gitu. Gibah. Jadilah dia. Itu sih, itu tuh pertanyaan itu paling sulit gua jawab kalau lagi. Ya kan maksudnya bahkan mereka nanyain juga nggak? Ada dari mereka nanya yang dong. nanyain, lo backgroundnya apa sih, sekolah di mana, jadi kurator kan gitu ya? Setiap maksudnya template-nya kan gitu, setiap pameran ada interview. Ya kan. Si interviewnya nanya nih, lu gimana dulu? Apa ketertarikan lu sama media art gitu. Ya mesti kan itu ya, mereka secara logis kan nyambung-nyambunginnya gitu. Ya gue bilang aja, gue bukan media art, gue lulusan keramik. Kayak, hah? Bingung. Kok bisa gini gitu. Ya udah cerita macam-macam. Ya, dan di Jepang kan lumayan
ya itu tadi hierarki itu muncul karena kurator juga datang dari jalur yang spesifik kan. Ya. Nggak semua orang bisa On jadi track kurator. lah Ya, semuanya gitu. gitu. Makanya itu kayak gue kayak ini kalau kayak lu bilang dulu kayak radikal bebas gitu. Kayak virus gitu kemana aja. Ujuk, tiba-tiba bikin ini. Dan ya buat gue itu jadi privilege sendiri karena gue nggak punya beban untuk stay di satu track. Gue bisa bikin workshop, bisa bikin ini apa aja yang cocok. Iya. Gitu. Iya. Nanya siapa ya? Oh. Jadi Kira nanya saya mau dijajanin. Kan temen, siapa tahu. Lo kan belajar ya melakukan sembari juga banyak belajar tentang kekuratorialan itu banyak ya di Jakarta ya. Dan Pasti. dengan pameran-pameran bersama Ruang Rupa sama di DKJ. IKJ di waktu zaman GSE dan juga sempat di Good School juga. Nah, lo sendiri ngelihat kekuratorialan di sini kemudian di sana, lo melihat apa tuh? Ya ini aja sih sebetulnya ada persoalan infrastruktur kalau menurut. Infrastruktur. Iya, maksudnya kayak untuk bertahan jadi misalkan jadi kurator independen di Jepang tuh agak sulit sebenarnya. Oh, sebagai kurator independen. Ya, ada 1-2 orang yang ya lumayan lah 2-3 orang yang bisa bertahan dan itu astagfirullahaladzim. Dikasihnya kertas. Andukan kali. Ini diskon dong berarti dong kalau nggak pakai gelas. Oh, lu belum masuk data pelanggan gue. Iya lo baru sekali-kalinya beli ini. Bayar mahal. Ya kan? Ya enggak lah. Mana ada warung begitu. Tuh. Apa itu? Harga teman. Aduh. Kan kita udah temenan dari SMA. Gimana? Namanya bisnis ya. Ngilangin handphone temen bareng. Gantinya Lu minjem handphone. Temen gue. Lo yang minjam. Gue minjem. Ya. Gue masuk kelas. Ya. Kelas gue kasih ke dia. Ya. Handphonenya. mana tuh kue? Makan. Iya nitip sama temen gue lagi. Udah deh nggak ada. Sini. Mau kemana? Aman Mau ya? ke Bandung kan? Mau kemana sih? Ntar dulu. Ke Bandung kan bayar dulu. Oh iya bener. Bayar dulu. Yang saya juga di Gopeng. Kacau. Apa lagi tadi? Infrastruktur. Infrastruktur menurut lo. Karena yang kayak misalkan contohnya di Jepang itu sebagai kurator Ya independen. misalnya lu jadi kurator, lu kan punya galeri, lu Iya. punya museum, lu harus kerja di situ dan itu jadi portfolio lu ngebangun portfolio dari situ. Kalau Project ini, project itu. nggak punya. Di kita kan sebenarnya lu bisa kemana aja, Ya kalau di sini. ya kan? Lu bisa kesini, bisa Ya. kesini, dan lu nggak harus acquire satu sertifikat. Karena juga- sekarang sih udah mungkin ya. Karena juga mungkin lembaga-lembaga atau institusi organisasi yang ada di sini tuh yang punya ruang pamer itu juga nggak kepingin meng-hire in-house kurator ya. Jadi ya per project aja gitu kan. bisa jadi. Gue rasa sih itu juga. Bisa Jadi kan jadi. dia harus lebih mahal kan Benar. operasionalnya. Dan di Jepang ya gitu, ya lu dan mereka tracknya panjang kan, bisa 20 tahun gitu, 30 tahun kerja di institusi yang sama. Jadi asisten kurator, baru naik jadi kurator. Jadi emang apa ya, sistemnya udah begitu, gue nggak bisa ya mesti lama-lama gue juga memahami bahwa oh ya ini hal yang nggak bisa langsung digeser gitu. Makanya waktu gue ngajak temen gue jadi lu jadi kokurator gue deh, wah itu berat itu Buat temen buat itu. iya, nggak bisa, gue di sini cuma tim edukasi gitu. Nah nggak apa-apa, kita kerja bareng gitu. Wah nggak bisa gue. Jadinya tuh selalu sistemnya gitu, ini kurator gue di sini, nah ini tim edukasi, ini supporting gue. Itu jadinya. Hafiz Maha
Hafiz Maha. Oh pindah lagi kameranya bagus. Asik ya? Iya. Canggih loh ini. Balik lagi. Mau kemana Mas? Wah tuh men sekarang cepet-cepet. Ada yang ini ya? Gue ada rokok lagi. Wih, ke Ngapain tuh? Rawamangun, pulang kampung. Pulang kampung deh. Wah. Ada yang mau diobrolin nih biasanya kalau janjian sama keluarga gitu. Adalah sesuatu yang kayaknya perlu kita bicarakan. Iya. Gitu. Biasanya hubungannya sama keluarga besar gitu. Atau rencana-rencana di hari depan. Betul. itu pasti. Lo bisa bantu apa nih gitu. Jadi gini, ada rencana gini. Lo kok jadi ngomongin dia. Nah benar baik lagi gitu. Jadi tracknya jauh lah, tracknya bukan jauh, maksudnya lurus gitu. Asik. Bisa gitu ya. Terima kasih Anda. Kru nggak boleh masuk ya kru. Boleh aja, mau dia aja begitu. Modelan kru Kru itu apa krunya? Kagak ada krunya, ada dari gue sendiri yang iniin. Anjay. Tapi ya gue sendiri juga banyaknya berjejaringnya sama alternatif space sih lebih banyak. Oh di sana. Lu main-main juga, lu bikin acara juga. Boleh nggak kalau lu misalkan tahu bikin acara di sana? Di luar boleh kayak gue datang bikin macam-macam sini, bikin simposium, bikin workshop gitu. Tapi di luar bukan itu urusan boleh, Waikek. bukan nggak apa-apa. Pernah? Nggak apa-apa. Sering. Oh, justru malah lebih banyak itu jangan-jangan lu lakuin. Apalagi habis Ruang Rupa diangkat menjadi artis direktur dokumenta. Nah, Email saya penuh diminta untuk menjadi pembicara. kok tiba-tiba jadi lu? Sampai lah dia pada ngontakin gue bilang, iya hati-hati. Oke, bagus juga ya. Oh ini kok tiba-tiba ada rumor bahwa ada satu anggota Ruang Rupa Nyangkut di sana. nyangkut di Jepang. Secara ekonomi lebih murah untuk diundang. Informasi yang didapat 90% kurang lebih sama. Pertama sekali dua kali gue ladenin tuh, terus lama-lama kok ini banyak anjing. Ada setiap bulan tuh 2 tuh. Mulai tuh gue, nah, Jeng, ini gimana nih Jeng gitu. Forwardin ae ke gue forward ke Ajeng jual. Kan tapi kan mereka juga sibuk kan. Gak semua dibales. Balik ke gue lagi. Ini gimana ya? Nggak dibales nih sama. Kata gue, ini memang kasus yang sering terjadi nih. Email ghosting. Udah, mulailah gitu. Terus sampai di titik kayak nggak enak juga nih gue sama Waikek. Kan gue kalau mau keluar mesti ngajuin surat kan. Gue diundang sama siapa, dapat fee berapa gitu-gitu. Itu harus kasih gue lapor. Ya mereka nggak pernah nggak ngasih izin, cuma kan kalau sebulan 4 kali gue keluar kota presentasinya Ruang Rupa, ya terus gue mulai gini aja deh. Kalau mau ngomongin Lumbung, dokumenta, mending langsung ke dokumenta gitu. Termasuk kan yang kita bareng tuh di Tokyo terakhir kan yang itu. Nah itu kan gue bilang kalau buat good school ayo deh. Gitu. Kan gue juga nggak mau masuk terlalu jauh kan ke ranahnya dokumenta 15. Gue nggak tahu nih, gue nggak di tim dokumenta. Oh nggak apa-apa, cerita aja dulu lupa gimana anjing. Gimana nolaknya nih? Gitulah, maksudnya itu aja udah memperlihatkan gimana cara skena seni di Jepang itu ngelihat figur gitu maksudnya. Kayak, wah dia Ruang Rupa nih, nggak peduli lu berangkat apa enggak ke dokumenta, lu tahu apa enggak di dokumenta ngapain. Pokoknya lu nih, ada lu gitu. Ada Ruang Rupanya nih. Tapi masuk akal sih pola pikir kayak gitu, jadi emang Masuk akal ya? Iya. kalau dibalik pasti lu bakal melakukan hal itu. Iya, masuk akal karena emang udah terstruktur kan. Maksudnya dia ngelihatnya gitu ya, lu anggotanya gitu-gitu. Jadi gue berapa kali juga sempet kayak wah susah juga nih jelasinnya. Tapi ya gitulah. Intinya untuk in-house itu langka dan gue tahu sekarang nggak semua orang mau, karena gue sempat ketemu sama orang yang pernah jadi magang di Mori Art Museum 6 bulan.
ketemu nih random gitu, pokoknya ada event apa simposium terus ketemu, terus dia tahu gue kerja di YCamp. Dia bilang, wah udah berapa lama lu kerja? Dia bilang, gue udah 2 tahun di sini. Wah salaman, tiba-tiba salaman. Wah kenapa nih? Hebat lu. Kenapa emang? Gue dulu 6 bulan di Mori, nggak mau lagi gue kerja di Jepang. Karena itu tadi yang gue bilang, banyak peraturannya banyak banget. Maksudnya Jepang tuh seneng banget sama birokrasi. Oke. Kalau bisa, gue bercandaan gue tuh suka gitu. Jepang itu prinsipnya kalau bisa kompleks, kenapa harus dibikin sederhana? Gitu. Oh, sini. Oh, yang lo cerita itu ya, pasar ilmu juga gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini cuma pengen ngobrol. Kami hanya ingin berbicara. Kamu ini. Gitu. Jadi ya hal-hal itu. Oh, kamu makan sendiri sih? Gitu ya emangnya. Tapi ya gitu, maksudnya kayak cara-cara pandangnya gitu. Makanya kurator independen di Jepang tuh gua acungin jempol tuh. Yang bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Karena Terus susah ngelakuin gitu ya. masuk dan maksudnya kurator independen yang non galeri komersil ya, bukan yang ya. Wah itu. Jadi membuat mereka harus punya ruang sendiri ya. Ya. Dan lu harus punya karakter yang cukup kuat bahwa si Enda misalnya, oh si Enda nih kuratornya begini, udah. Ya. Itu kan sulit. Sementara kalau di in-house lu punya institusi kan, ya institusinya udah punya karakter. Kayak tadi gue bilang, kalau lu businya cocok, ya lu tinggal ngikutin mesinnya jalan. Ya. Itu. Jadi ya banyak lah itu yang gue kayak anjing. Geleng-geleng. Gue balik nih ke sebelum-sebelumnya. Pertama kali lu, karena lu kan anak keramik nih. Iya. Waktu masih mahasiswa keramik. IKJ ya? IKJ mas, saya IKJ. Ini sama teman saya nih. Pertama kali lo kepikiran mau tertarik dengan kurator? Enggak. Oh enggak? Enggak ada, gue nggak kepikiran jadi kurator. Nggak tahu gue kurator. Gue tuh baru tahu kurator pas datang ke pamerannya Iwang di Ruru 2008. Oke. Apaan nih kurator? Gue pikir kurator tuh kolektor waktu itu. Iya nggak tahu gue. Lah ini tanya nih. Nggak tahu anak IKJ dulu. Gue tahu lah. Ya belum lah. 2008 kita baru masuk studio Mayor 2 itu. 2008 udah tahu harusnya. Nah, iya baru tahu itu. Tapi kan sebelumnya nggak diajarin kan? Kan udah ada Jim sepakat. Iya, cuma kan kita nggak banyak terekspos. Gitu. Oke. Lantas gimana tuh ceritanya? Nah terus yang gue tahu ya kurator tuh orang yang nulis. Itu toh. Nulis dari sebuah pameran. Kebetulan karya-karya keramik saya tidak memenuhi standar estetika. Gue penasaran kok kayak gimana karya keramik itu kayak gimana sih? Bagus keramik itu. Enggak lah. Gue mau minta dikasih. Terus gue emang nggak hobi sih, seneng baca dan menulis. Jadi terus habis itu mulai beberapa project di kampus, ya gue bantuin nulisin pameran-pameran itu. Sampai situ toh. Terus ya nggak ada urusannya dengan kekaryaan seniman dan bagaimana enggak. pamerannya. Nggak ada, belum ada. Itu cuma pure. Ini pokoknya konsep kita begini nih toh pokoknya. Oke, gue tulisin cocok gini ya. Jadi intinya cuma ngebagusin lah. Nah, ya. Nulisin, ngebagusin, nambahin 1-2 referensi bacaan. Nah, gue daftar sebenarnya workshopnya Ruang Rupa kurator tahun 2011. Oh ya, dia Ruang Rupa waktu itu Ruang open Rupa ya. punya kan workshop kurator muda. Ya. Dapat email. Diterima tapi pesertanya tidak cukup. Jadi workshopnya dibatalkan. Oh, yang 2011. Oke. Ada lagi terus workshop penulisan kritik jarak pandang tuh Ruang Rupa juga. Di WhatsApp, di email sama Andan. Nih, lu mau nggak ikut yang ini aja? Gitu. Terus itu udah gue daftar. Itu juga nggak masuk. Oh, karena ada satu peserta nggak jadi ikut, gue ada satu nih yang cabut nggak ikutan. Lu mau ikutan nggak?
Akhirnya gue ikutan Oh, di penulisan. di penulisan. Oh, lu tuh nggak terseleksi untuk Enggak, di penulisan. ikut peserta penulisan. Enggak. Kenapa ya begitu? Emang terbatas? Cuma terbatas kan, cuma 10 apa. Oh, Terus ikutlah penulisan nih, termasuk sama beliau, barang Ampiang. bareng Ampiang. Itu pertama kali lu kenal Ampiang juga nggak? Iya. Oh ya, di situ ya. Malu. Itu sama Ampiang. Itu juga pertama kali ketemu sama Ruang Rupa, sama Ade. Sama- Oh, sebelumnya cuma datang aja kalau ada pameran datang. Ya bantuin berapa kali lah volunteer kalau Jakarta 32. Oh, waktu Jakarta 32 ya. Ketemu Ade. Tapi benar-benaran berinteraksi dengan orang-orang dari Ruang Rupa itu pada saat penulisan workshop. Gitu, ketemu dia, ketemu Waktu dia karena dia. jangan. Lagi pengen dijual ke kolektor karya-karyanya. Belum di frame. Oh iya, gua 2008 udah jadi kurator tuh. Siapa? Gue Lu? kuratorin karyanya. Yang kan gue tanya 2008. Tadi yang berangkat Batman. Jarang datang pameran. Oh iya. Ya hati-hati. Salam buat siapa kayak gitu. Darwin, salam buat Darwin Nunes. Itu pertama tuh. Tapi kan itu juga penulisan. Penulisan. Lantas apa yang lu pelajari dengan penulisan itu? Sehingga menggiring lu ke nggak ada hubungannya? Masa? Nggak ada hubungannya? Ya baca lah, baca, intinya baca. Dan gue masih kerja di perusahaan waktu itu. Perusahaan retail. Apaan? Perusahaan retail? MAP. MAP tau nggak MAP? Apa tuh? Nggak tahu. Ya hati-hati. MAP itu loh, retail yang punya Starbucks, fashion yang di mall-mall itu dari MAP nama perusahaan. Nah, gue kerja jadi Sebagai? visual merchandiser. Oke. Tukang display barang-barang atau produk. Setahun. Ikut workshop Ruru. Terus habis itu ya, nggak cocok lah pokoknya kerja di MAP, nggak seneng fashion juga gue. Terus di Ruru, habis itu bulan November itu gue ditelepon sama Andan, sudah jadi moderator di diskusinya Sugar Town yang di Kunskring dulu. Ya. Itu ada diskusi. Nah, gue tukang displaynya. Sari, Sarjul, kurator, sama Martin Suryajaya, sama satu orang lagi lupa gue siapa ya. Pokoknya gitulah ngomongin pameran itu. Nah, gue diminta jadi moderator. Nah, dari situ terus gue cabut dari perusahaan. Bulan Januari ditelepon Ardi Yunanto. Suruh bantuin di karbon. Wah, gila, ada Aditya. Kamu kemana? Pulang. Habis wawancara. Opai sama Arman. Wah. Oh. Lagi bikin antologi gue nih sama Livi. Oh. Nih. Kagak, ini mah dia aja nih, iseng-iseng. Itu terus sama Ardi diminta bantuin karbon. Nah, udah. Apa lagi ya? Mantep banget. Ya itulah pokoknya. Terus ya setahun itu beresin ruang lantai 2-nya dulu buat jadi ruang kerja gua. Yang di rumah Tebet. Ya, sebagai karbon. Jurnal karbon. Sebagai ruang kerja gua. Sebagai ruang kerja lu. Untuk gue beresin deh. Ya enggak, beresin arsip Oh, gitu. iya. Gue beresin deh. Udah. Gitulah. Terus ya udah habis dari situ ya lupa gue, terus entah gimana ceritanya. Plus. Yang pertama kali bisa lu anggap lu kerja kuratorial tuh di mana? Di kapan? DKJ, pameran yang sama Riksa. Kuratorinya sama Riksa, yang lukisan yang baik. Yang tentang Desember hitam. Lukisan apa sih? GSRB lah, sebelum GSRB. Oh, bahkan lu tidak workshop kuratorial? Enggak. Sama sekali? Enggak. Yang Jogja bikin itu juga enggak? Enggak. Itu Riksa ya? Itu Riksa. Oh, gua ikutan berarti. Iya kan? Oh, iya malahan. Lu Enggak ya? Enggak.
Kagak ada gue workshop kuratorial sama sekali. Abis itu terus itu kan 2014 tuh. Si lukisan yang baik itu. Ade bikin workshop kuratorial sama Japan Foundation. Oke. Gua ada di situ, tapi sebagai Sebagai? asistennya Ade, bukan sebagai peserta. Itu sebagai peserta Gua bukan? jadi notulen. Mereka kan ngomong tuh ada Riksa, ada Ampiang juga ikutan, ada Asep. Iya. Gua di situ notulen. Iya. Cacot mereka ngomongin apa, gua ngetik buat laporan lah. Itu. Nggak ada, gua nggak pernah. Abis itu Itu mana duluan? Yang workshop itu duluan atau yang lo di DKJ? Yang sama Riksa paling itu. langsung wawancara. Iyalah. Ini juga DGJ juga nih. Abis itu Abis itu nggak tahu gua. Lupa. Itu Urutannya? abis itu dulu Japan Foundation dulu. Oh. Japan Foundation Japan itu kan Foundation Februari. Japan Foundation itu Februari. Bukan. DKJ dulu. DKJ itu 2014 akhir. 2013 akhir. Yeay. Nah, 2014 akhir tuh DKJ, abis itu 2015-nya Japan Foundation sama Ade diajak suruh bantuin. Udah. Terus nggak tahu gue lupa. Terus abis dari situ lu nah waktu Japan Foundation itu salah satu mentornya itu temennya Ade itu Mentornya. kurator dari Hiroshima Museum of Contemporary Art. Nah, doi yang ngundang. Ya kan cameo warga-warga. Gua nggak mau jadi kamu. Oh, lu maunya apa? Ya ikut aja ngobrol kalau gitu ini. Kamehameha. Nah, terus ketemu Kali nggak ngargain. Iya lu gimana nih? Sorry Ajan nih, dulu kali. ini nggak ngargain agama lain nih. Dia Kita pause dulu. Oke, deh, boleh. lagi azan terus lagi. ajannya. Ajannya udah selesai. Ini kita lanjut lagi. Bagaimana Photoshopnya mau diinstal kalau begitu komputernya? Enggak, si geblek nih. Kenapa? Kan sambil gua dulu pengen masuk stand. Terus ada IKJ udah kita Ya, sedang nih. mau masuk stand coba. Stand up lah gitu. Target kita tuh orang-orang pintar. Bapaknya pintar, bapaknya profesor Mak nuklir. juga pintar. Emaknya Mak juga. mak pintar apa? Dia dua orang tuanya pintar, kakaknya pintar. Nah, habis. Habis. Bagian lo. Jenius. Ada lah. Res-resan mah ada. Enggak sih ya, si Gembel nih IKJ gambar-gambar, oke. Gua ngambil jurusan apa? DKV. Anjir, seumur hidup gua nggak tahu tuh apaan DKV, apaan desain komunikasi visual, apaan tuh. Yang penting gambar-gambar kan tuh. Dia iyain aja sama dia. Iya, oke. Gua tahu desain komunikasi visual apaan. Bapak gue kasih, nih Pak, masuk desain komunikasi visual, kerjanya apa? Ya nih, punya banyak nih. Gua nggak baca. Ada buku itu kan? Ada. Pokoknya pas tes pilihannya ada lukis kedua. Wah, gue baru tahu tuh ada lukis, ada grafis murah, ada patung. Anjing keren amat nih. Kayak gini nih, sini nih. Gitu, gue pilih lukis. Masuknya DKV. Pilihan satunya DKV. Masuk dipilihnya gue ternyata sama DKV. Dari hasil tes. Dari hasil tes. Berarti lu sangat Pindah sini. komunikatif. Ini juga masuknya DKV. Lu pilihan dulu apa? DKV satu, kedua keramik. Oh, dua keramik emang lu. Kenapa lo lebih memilih keramik? Akhirnya Ya nggak tahu kan, nomor 2 kan random biasanya. Gue pilih aja baru, keramik. lu juga baru lihat pasti kan? Iya kan, baru dapet itu. Pokoknya intinya gue mau masuk DKV. Oke. Tahun Oh, angkatan iya, gue emang. itu. Tapi kalau lu Tapi dioper diterimanya ke keramik, ke keramik. Enggak, Ada DKV. kita berdua diterimanya di DKV awalnya. Oh, Baru di- pindah studio. Pindah studio. Gara-gara nih si anjing ini. Kenapa pindah? Kenapa pindah? Ya itu gimana lu mau install Photoshop kalau layar Kagak, emang jiwa gua tuh enggak. banget. Wah, kalau gitu gua pindah. Ini, anaknya susah. gue pindah aja deh kalau gitu. Anak pendek, sendal jepit, mabuk, tidur, kagak kuliah. DKV kan sedangkan DKV banyak kan. Banyak. Aduh, pusing, duit mulu ngapain lu? Anak lu pusing. Lu pakai pindah lukis. Nah, lo keramik kenapa? Alasannya apa? Nilai gue nggak cukup masuk DKV. Kan semester 2 gue nggak kuliah.
cabut Kerja itu. kerja. Iya yang belum itu mah iseng-iseng freelance. IPK gua 0. mau masuk di kafe kagak bisa, cuma bisa ngambil teori. Jadi gua ngambil teori terus ngajuin pindah ke keramik nggak ada muridnya, kan harusnya pindah jurusan di wawancara, nanti dia akan ngecek kayak lu bisa nggak masuk pindah lukis, pindah grafis gitu. Masuk keramik saya baru ngajuin, saya mau pindah langsung sat masuk, kamu masuk langsung studio sekarang, nggak ada orang. Karena dia doang ya. Muridnya 0 makanya. Ada berdua. Kalau beda. Lah gua kan Enggak lu sangkatan. Itu siapa? gua dulu Tommy terus Tommy. jeding kan abis belakangan jeding lagi. Tommy seangkatan kan? Itu peser mahasiswanya cuma Tommy 2006 iya, lu doang. gua 2005 gua 1, 2006 ada 1. Oke ya. Malah Tommy yang jadi ya. Jadi lu punya studio Iya. gede dong ya. Kerasa ya. KDG apa Mas, kamera. mohon maaf Nggak apa-apa. nih, mohon maaf nih Ring. warga Ada. lokal. Paling nggak ombak. Ombak. Ya, Iya. gitu sih. Iya, Tommy pernah tuh pameran keramik kan. Yang bawa troli guru lupa namanya siapa tuh. Taruh sama gurunya tuh di troli gue, Brad, kan makanya Tommy tuh bawa bareng. Iya. Ya, gitu. Gue diem kan. Tom, betul. Oh iya, Pak. Bisa sambung punya lem dulu deh, set, kabut kan. Waduh, guru tadi yang percaya. Pamit ini begini. Iya yang tinggi. Oh, itu gua ya hati-hati. Gue bilang, Pak, ini mau saya yang bawa. Mau usah, saya aja gitu. Ada jeblekan gitu. Bete gue tahu tuh. Nah, lu sebagai mahasiswa seniman muda keramik pernah pameran kapan di mana? Gua nggak pernah. Oh, nggak pernah mamerin Gua karya. nulis. Ada kita bikin pameran namanya Foreplay di Japan Foundation tahun 2008. Itu pameran keramik. Pameran keramik. Itu tuh pertama tuh gua nulis proposal. Gitulah. Oke. Kerjaan-kerjaan yang sekarang dia menjadi kerjaan kurator gitu. Nulis proposal, ngajuin ke Japan Foundation. Tapi emang justru lu nggak ikutan pamerannya gua karya lu? nggak ikutan. Kenapa? Ya itu aja tadi nggak memenuhi standar estetika. Gedean tangan tuh bego. Kegedean tangannya. Orang ngulen tuh tangannya gitu ya. Gue ngulannya bisa gitu, sampai gue memahami teknik puter tuh ya lumayan lah. Belum itu lama lah per Gue juga ampun juga. kan jadi lucu jadinya. Maksudnya lu nggak percaya estetika lu, terus lu sebagai gue bisa kurator, menilai estetika orang. Setidaknya paham teori lah. Nah kan gitu tuh, dulu kan gitu. Jadi Iya. kurator, lu Yang penting teorinya. oh anak ini sering baca, kan pasti gitu. Sering baca, sering nulis, udah lu jadi kurator. Gitu. Jadi, apa? Kan itu kritikus kan jatuhnya, kan ada yang kritikus, ada yang cuma komentar kan. Iya. Gue punya pengalaman bocah. Gimana? Gue kritik temen gue gambar realis, melukis realis. Oke. Gue Adel, realis. Bangsa. Del, ini tangan salah Del, gini Del. Ini nggak dia masih garis salah. Dia marah. Terus akhirnya dia marah. Oke. Lu tuh lu nggak bisa ngelukis. Ya dia, gue nggak perlu ngeliat, gue nggak bisa ngelukis, tapi gue tahu tangan yang bener lewat foto juga gue tahu bentukannya gimana. Enggak, dia marah karena yang ngeritik lu. Karena Iya. yang kritik gue nggak bisa realis. Kata dia. Ya gue bisa lah, gue bisa. Semua orang Itu tahu realis, lu bisa tuh kayak realis. apa gitu gambarnya kan. Bisa gue realis. Itu kocak. Kesel. Dia kesel. Gue dibilang jelek lukisan gue, tangan gue nggak proporsional sama orang yang nggak bisa ngelukis realis. Gue sakit. Kan dulu. Belum jadi Masa jahiliyah. kacau lah pokoknya, kacau. Kalau dia keramiknya bagus, bagus akhirnya. Nah. Bagus. Nah, kenapa kok dia ngerasa dia kagak pede dan dia Bukan nggak nggak suka? pede. Karena dia tuh kan ini taktiknya bagus anak ini. Oh, Dia ngeliat peluang ke depannya. Oke. Keramik IKJ nggak bisa sukses nih.
Dia teman SMA gue. Oke. Tahu dia suka diskusi gitu-gitu, bisa diskusi, dia paling seneng diskusi deh. Oke. Ya ya. Diskusi ngebantai orang dia paling seneng nih. Di SMA. Benar. Gitu. Terus akhirnya dia milih kurator ya gue, oke bener juga, dia cocok. Ramik nggak cocok emang. Cocok bagus tapi takutnya. Bagus. Kalau gue bisa tuh. Lu Gua sebelah kasih- sini aja biar Gue kasih lihat ke orang temen gue orang menurut lu gimana? Kata gua, wah bagus nih. Ada lah jadi nantilah setelah pensiun mungkin jadi kurator. terus baru lu buka mau studio berkarya baru. lagi. Setelah bisa ngebangun studio sendiri Lah, gitu ya. Emang gitu Git. Emang cita-cita gue tuh dulu gitu. Wah ini kayaknya ini pekerjaan. Mas buntu mas. Kayak lagi mau ini takut ke rumah Pak RT udah tutup rumahnya gitu kudu buru-buru. Gitu ada pertanyaan buat dia gitu. Anjing Ini kita lagi ngebahas dia soalnya kan. pertanyaan lagi. Iya. Emang kacau nih orang ini. Udah hidup lama lah mas kandungan. Berapa lama? Lama dari Kemarin katanya lu ada yang mau disampaikan sama wah udah bisa hebat udah. Parah deh toh. Parah semua omongan anak-anak banding sama dia. Nggak ada. Jago dulu belum begini nih dulu masih Asli. Iya. Gila gua ngomong dikit dipatahin. sekarang udah ini dia udah bangga kita yang tahu perjalanannya Wira jadi bangga nih gitu. Emang kemana Bu? Kalau nggak gitu, usah. coba lu tahu Barto kan? Sudah wawancara anjing. Nanya. Aduh. Ini Pertanyaan warga apa lu lokal sama nih. Barto? Ini yang Mumpung dia di punya sini warung karena, biasanya. karena dia mumpung ke sini. Ada sih satu pertanyaan yang Waduh. mengganggu. Waduh. Bapak dari mana? Nah, ini yang biasa ngasih duit nih. Bagi air panas lagi dong, udah gak panas. Bes, teh manis be. Lu jualan apa sih sebenarnya? Kopi apa kantin? Rempah aja deh be. Kantin sekolahan. Silakan, Pak. Silakan lanjut, Pak. Jadi ini kepotong. Oh, iya, maaf. Ngaco juga sih. Gue mau nanya beda umur Sunio sama Jain doang. Beda umur Suneo sama Giant. Lah bukan seangkatan mereka. Angkatan lagi. Beda bulan berarti. Beda bulan. Tapi gua di Jepang, kemarin sebelum gua pulang ke Jakarta, Dia emang milih gua ketemu sama Sunio beneran, bangsat. Hah? Emang gitu mulutnya. Gua kan nyolek bini gua ya. Lu mau lihat Sunio enggak? Bini gua pas ngeliat orangnya ketawa. Goblok ya? Kata gua, lu jangan ketawa, ntar ketahuan kita. Semaju sih. Iya, lu ngebayang Hidup. Suneo. Orang lagi parkirin, kan pakai masker, terus panas kali, dibuka sama dia, srup gitu, Parah, Emang anjing gue bilang, gue bilang, Tiff, lu mau lihat Suneo nggak? Ah, Suneo apaan? Dia nyari baju, bilang, lu lihat tuh yang di depan lu, pas waktu itu, wah, goblok nih, gue diem aja kan, gue, bener mirip, jadi itu baru tuh bini gue nanya, oh ternyata Doraemon tuh bukan bohongan. Itunya ada aslinya. Muka orangnya ya. B, ada yang mesen kopi nih dari Belanda. Beneran, jadi komik tuh datang dari kenyataan. Fujiko Fujio. Dua orang. Fujiko Fujio A. Fujiko A Fujio sama Fujiko Fujio F. Fujiko Fujio F. Aduh. Ini harus digeser karena ada dia tuh mau lewat. Siapa ya? Itu Papandi. Yang lain tapi lu nggak Tapi kenal. kesini dia. Enggak ketemu gua. Tapi itu ada tuh ketemu itu Yusuneo sekali. Tapi yang lain sama lah. Tawa gua ini Dia enggak nggak ngerasa. Dia enggak Nih, baca. ini ada Doraemon. pertanyaan terakhir Aduh. deh, biar dia selesai. Iya. Berat nih. Banyak Lo dia. Hebat ada dia. ada 2025. Ya kan? Apa sih? 5 perkara. Baru kelar kan kontrak lo di sana tuh 2025. Iya. Iya kan? Lo pasti abis ini karena udah dibuka pandemi apa udah lebih ini banyak rencana-rencana lo ke depan. Enggak sih.
Nggak Gua- banyak. Ya project gua kan intinya gimana warga lokal panas. bisa make Wicam gitu. Tinggal di Dieng. Ituan lo ya, Iya, idenya. Kan itu kan semua dari targetnya. mulai dari showroom kan sebenarnya tujuannya gitu, gimana orang bisa ngelihat ada fungsi lain nih, bisa diaktifasi ruangannya. Nggak cuma datang nunggu pameran gitu. Aduh, ngeganggu ini. Jaduk Ferianto. Halo Mas Jaduk, gimana Mas Jaduk? Apa kabar nih? Aduh, ada temennya, ada temennya. Wah, gede ya dia Oh, masih. situ yang Masih raja gede. orang. Iya. Ini masih gede nih, Bang. Kalau nggak berdiri ntar kena pukul. Hai. Sama-sama gede. Iya. Iya. Dandanan Ribut nih. dia ISPA. Kata-katanya aja deh. Banyak, IP. Banyak peranggi. Mantap. Gitu. Aduh, kopi nih, kopi nih. Ngopi Pak. Kopi, Pak Dwi. Biasa nih warga baru pada datang nih guys. Biasalah dari timur. Lagi ada di YouTube. Oh iya. Iya. Pada datang Saya warga. sering di YouTube media. Iya, pasti ya. Hampir sebagian besar. Iya, sama dia. Jadi nggak nonton juga ya. Ya dia lagi. Orang mah YouTube ganti-ganti wawancaranya. Dia lagi. Wajar. Kagak. Karena lu kan kagak ada yang di YouTube sama-sama kagak ada. Iya. Di mana coba? Mendingan di sini aja. Iya. Gitu. Orang-orang juga nggak bakal dapetin cerita yang begini. Iya. YouTube. Biarin aja. Gimana Pak? Baik. Udah, kalau gitulah. Ya gitulah pokoknya masih ada rencana mendatangkan Hasrul ke Wicam. Oke. Rencana emang utang lu anjing. Oke. Iya. Itu adalah Wacil. Lu. Wacil juga lah. Pak Wacil nanti ke Anfield sama gua main dah gua kirim foto. Pak Wacil, saya lagi nonton nih. JNWA Bung gitu. Gaya-gaya ini. Oh iya, Langsung marah. Udah, yang ini udah dulu. udah dulu ya, gua baru datang udah dulu. Enggak, biar rekaman berikutnya aja. Ya, Gimana? Sip. Mas? nyari